Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Nuraini dengan NPM 22411154 dari kelas MNJ 22B. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep kekuasaan dan titik mempengaruhi. Sumber kekuasaan melibatkan kapasitas suatu pihak agen untuk mempengaruhi pihak lain atau target. Kekuasaan didefinisikan sebagai potensi seseorang agen individu untuk mempengaruhi perilaku atau sikap dari suatu atau lebih orang ke arah yang diinginkan. Next, posisi dan kekuasaan pribadi, pengaruh potensial yang diperoleh dari posisi dalam organisasi disebut kekuasaan. Posisi dan kekuasaan pribadi. Hal ini mencakup 6 jenis kekuatan, yaitu yang pertama, kekuasaan yang sah, kekuasaan penghargaan, kekuasaan koersif, kekuasaan referensi, kekuasaan ahli, dan kekuasaan informasi. Next, bagaimana kekuasaan diperoleh atau menghilang? Kekuasaan bahkan kondisi statis bisa terjadi perubahan dari waktu ke waktu. Karena adanya perubahan kondisi ini, tindakan individu atau koalisi, bagaimana kekuasaan diperoleh atau bagaimana hilang dalam organisasi dijelaskan dalam teori pertukaran sosial, teori kontingensi strategis, dan teori tentang pelembagaan kekuasaan. Titik pengaruh dan hasil. Titik pengaruh dan hasil jenis perilaku yang digunakan dengan sengaja untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain terhadap 3 tipe umum taktik pengaruh, yaitu yang pertama, impression management statik. Taktik manajemen tayang dapat digunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi pengikut atau lebih pengikut untuk mempengaruhi pemimpin agar menyukai dan memberikan penilaian yang baik terhadap mereka, memberikan pujian dan sikap ramah. Yang kedua, taktik politik. Taktik ini digunakan untuk mempengaruhi keputusan organisasi atau mendapatkan keuntungan bagi individu atau kelompok. Yang ketiga, taktik proaktif. Taktik ini mempunyai tujuan, tugas langsung seperti meminta orang lain untuk melaksanakan tugas baru. Hasil dari penggunaan taktik proaktif ini dapat berbeda-beda, yaitu komitmen, kepatuhan melakukan, tapi tidak antusias, perlawanan, atau menolak. Next, taktik proaktif. Persuasi rasional dengan menggunakan argumen logis dan faktual untuk menunjukkan permintaan layak dan relevan untuk mencapai tujuan. Membantu dengan menjelaskan keuntungan yang didapatkan jika pelaksanaan permintaan atau mendukung seperti dapat membantu menunjukkan karir orang yang dituju. Daya tarik impresional dengan menggunakan emosi dan simpati kepada orang yang dituju untuk mendapatkan komitmen atas permintaan. Konsultasi dengan mendorong target untuk menyerahkan perbaikan atau membantu perencanaan suatu kegiatan atau perubahan yang memerlukan dukungan dan bantuan dari orang yang dituju. Kolaborasi dengan menawarkan untuk menyediakan sumber daya dan bantuan untuk relevan jika target melaksanakan permintaan atau menyetujui perubahan yang disesuaikan. Kesimpulannya, dengan manajemen waktu yang baik, dapat membantu kita mengolah dan memanfaatkan waktu, sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah. Oleh karena itu, jadwal waktu yang menjadi patokannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.